Bayangkan sebuah organisasi tanpa arah, tanpa struktur, dan tanpa kemampuan beradaptasi di era teknologi. Lalu, bandingkan dengan sebuah organisasi yang mampu mengintegrasikan kecerdasan buatan seperti AI untuk mengambil sebuah keputusan yang cepat, akurat, dan strategis. Lalu, pertanyaannya, mau jadi yang tertinggal atau yang terdepan? Perkenalkan, saya Madina Permata dengan NPM 24031071. Hai, saya dengan Wahid Ismail dengan NPM 24031073. Halo, perkenalkan nama saya Sri Ramadhan Lubis dengan NPM 24031079. Halo, saya Muhammad Irfan Rizky dengan NPM 24031076. Dan kali ini, kami berdiri di sini bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi sebagai seorang yang percaya bahwa organisasi masa depan merupakan organisasi yang mampu memahami manajemen dengan baik dan bersahabat dengan teknologi, terutama dengan AI. Dan dalam kesempatan kali ini, kami ingin mengajak kalian untuk mempelajari secara mendalam apa itu organisasi, apa itu manajemen, apa hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen, apa pengertian dari kepemimpinan, pimpinan, dan pemimpin, dan yang tak kalah penting adalah bagaimana transformasi teknologi, khususnya artificial intelligence, mulai mengubah cara organisasi dan manajemen beroperasi. Organisasi. Kayaknya kita sering dengar ya kata-kata organisasi, tapi tahu nggak sih definisinya apa? Oke, kalau secara bahasa nih, organisasi kan dari bahasa Yunani ya, organon yang artinya alat, bahan atau anggota. Nah, tapi kalau menurut Griffin, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dengan struktur, koordinasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Tahu nggak sih, ternyata organisasi itu terbagi menjadi dua tipe loh. Ada organisasi publik dan juga organisasi privat. Nah, kalian tahu nggak sih apa perbedaan dari organisasi publik dan juga organisasi privat itu? Jadi gini, organisasi publik adalah organisasi yang didirikan untuk kepentingan publik atau masyarakat luas. Sedangkan organisasi privat adalah organisasi yang didirikan untuk mencari keuntungan. Nah, nggak sampai di sini aja nih. Kami juga akan memberikan beberapa contoh dari organisasi publik dan juga organisasi privat. Contoh organisasi publik ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, ada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Contoh organisasi privat ada Bank Sentral Asia atau BCA, PT Indofood Sukses Makmur TBK, PT Astra International TBK. Setelah membahas organisasi, selanjutnya kita akan membahas apa itu manajemen. Kenapa sih harus manajemen? Karena organisasi dan manajemen memiliki kaitan yang sangat erat. Menurut Nichols and Machthaus, manajemen merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian manusia, serta sumber daya organisasi, dan lain sebagainya. Jika dianalogikan, ibaratnya manajemen seperti nahkoda kapal, membawa kapal untuk menuju pelabuhan. Sedangkan perencanaan adalah rute yang telah ditentukan untuk mencapai pelabuhan tersebut. Pengorganisasian adalah penentuan tugas kepada kru-kru kapal agar kapal tersebut dapat beroperasional dengan baik. Pengarahan adalah pemberian instruksi kepada kru-kru kapal saat pelayaran terjadi. Pengendalian adalah memastikan bahwa kapal tersebut tidak ada masalah yang terjadi dan tetap pada jalurnya. Semua hal itu dilakukan agar kapal atau organisasi mencapai tujuan dengan selamat dan efisien. Administrasi, organisasi, dan manajemen merupakan tiga komponen penting yang saling bekerja sama agar suatu lembaga berjalan dengan baik. Administrasi merupakan proses membuat keputusan besar, seperti menetapkan tujuan dan kebijakan. Organisasi adalah wadah, tempat, atau sistem kerja di mana orang-orang bekerja sama sesuai peran dan tugasnya. Sedangkan manajemen adalah kegiatan mengatur, mengarahkan, dan menjalankan pekerjaan sehari-hari agar tujuan bisa tercapai. Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi. Administrasi memberitahu apa yang harus dicapai, sedangkan organisasi menyediakan siapa yang mengerjakan dan bagaimana strukturnya. Dan manajemen menjalankan cara mencapainya. Jika hanya ada administrasi tanpa manajemen, rencana tidak akan terlaksana.
Jika hanya ada manajemen, tanpa arah dari administrasi, pekerjaan bisa tak jelas tujuannya. Dan tanpa organisasi, tidak ada sistem yang mendukung semuanya. Maka, dari itu, ketiganya harus berjalan bersama agar suatu lembaga atau usaha bisa sukses. Teman-teman tahu nggak sih? Dalam sebuah organisasi, idealnya pasti ada yang namanya 3 hal. Yang pertama ada pemimpin, pimpinan, dan juga kepemimpinan. Tapi kedengeran sama kan? Tapi teman-teman tahu nggak sih bedanya apa? Nah, yang pertama ada yang namanya pemimpin. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu pemimpin? Pemimpin adalah orang yang memimpin dalam sebuah organisasi. Nah, setelah kita tahu apa sih pemimpin itu, kalian juga harus tahu nih, ternyata pemimpin dan pimpinan itu berbeda loh. Jadi gini, pimpinan adalah keterangan yang menjelaskan seseorang yang menduduki posisi atau jabatan dalam suatu organisasi. Kalau tadi sudah dijelaskan apa itu pemimpin, pimpinan, maka sekarang kita akan menjelaskan apa sih itu kepemimpinan. Yuk, mari kita bahas. Kepemimpinan adalah gaya atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Peng, Apa? jadi ada yang nanya nih, gimana sih keterkaitan AI dengan transformasi informasi di bidang teknologi ini? Tahu nggak? Apa ya? Tahu. Jadi gini, keterkaitan transformasi organisasi di bidang teknologi artificial intelligence atau yang sering kita sebut dengan AI sangat erat. Karena AI menjadi salah satu pendorong utama seperti yang kita ketahui dalam gaya pengambilan keputusan. Sebuah organisasi haruslah memiliki gaya seperti menghindari masalah, memecahkan masalah, atau mencari masalah. Maka dari itu, AI sangat mendukung gaya menghindari masalah ini. Karena dengan gaya ini, organisasi dapat mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Pencegahan cepat terhadap tanda-tanda awal krisis. Tidak sampai di situ aja nih, AI juga mempermudah gaya pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Karena dengan AI, organisasi lebih mudah untuk menganalisis big data untuk mengambil keputusan berbasis data. So, dalam sesi terakhir kita akan ngebahas nih, apa sih keterkaitan antara organisasi, manajemen, dan juga of course teknologi AI. Jadi teman-teman, ketiga hal tadi mesti ada hubungannya ya. Kira-kira apa ya? Oke, kami akan ngejelasin semuanya. Jadi, keterkaitan antara organisasi, manajemen, dan juga AI itu terletak bagaimana AI mampu menjalankan fungsi manajemen dalam hal mengorganisasi, menjalankan, serta mengawasi kegiatan organisasi. So, jadi dengan adanya dukungan AI mampu membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendorong inovasi dalam hal strategi dan struktur organisasi. So, dengan kata lain, AI menjadi alat yang strategis dalam hal organisasi agar terbentuknya organisasi yang adaptif, responsif, serta berbasis data.